Setelah Avengers Doomsday sudah meriliskan official trailernya kemarin, langsung digas kepada trailernya Clayface yang merupakan proyek musuh Batman yang paling kita tunggu di tahun 2026 ini dengan gaya body horror yang penuh dengan aksi teror yang sangat mengerikan. Dan kita menemukan banyak banget details dan juga teori yang bisa kita bahas kepada trailernya Clayface yang terhubung langsung kepada kisah Batman di semesta TCU James Gunn Gods and Monsters yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Boo. No. I'd like to volunteer for human trials. Oke, sebenarnya terkait mengenai soal siapa itu Clayface, bagaimana bentuk asal-usulnya, atau bagaimana hubungan dia dengan Batman seperti apa, itu udah pernah kita buatkan di konten breakdown teaser trailer Clayface sebelumnya ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi atau mungkin di card video paling atas kanan ini, oke? Tapi intinya adalah Clayface ini merupakan musuh Batman yang wujudnya menyerupai lumpur hidup yang sangat mengerikan, yang dimana Clayface ini bisa menyamar menjadi siapa saja yang dia inginkan untuk mengelabui Batman dan juga para anggota kepolisian Gotham itu sendiri. Di versi komiknya, Clayface itu ada banyak banget. Ada Matt Hagen, ada Basil Karlo, ada John Doe, Jane Doe, semuanya ada banyak banget, oke? Tapi yang paling famous cuma dua pengguna saja, yaitu adalah Basil Karlo sebagai Clayface pertama dan Matt Hagen sebagai Clayface kedua. Nah, sedangkan di versi filmnya TCU James Gunn ini, Clayface yang akan dipakai adalah versinya Matt Hagen, yang merupakan aktor film Hollywood yang gagal dikarenakan wajahnya telah dihancurkan oleh para kelompok mafia sampai wajahnya diobati dengan menggunakan sebuah serum ilegal. Sampai pada akhirnya dia bermutasi sebagai Clayface yang sangat mengerikan seperti gambar ini ya. James Gunn bahkan udah pernah mengatakan kalau proyek film Clayface ini berlatar sebelum kejadian serial animasinya Creature Commandos dan juga film Superman. Karena film ini akan berfokus kepada kisah origins Clayface itu sendiri. Apalagi masih banyak orang yang belum paham tentang siapakah Clayface yang satu ini ya. Karena di versi villain-villain Batman ya, hanya ada beberapa tokoh villain yang punya nama sangat tinggi di kalangan para fanboy DC. Contoh seperti Joker, atau The Penguin, atau The Riddler, Bane, Ra's al Ghul, dan masih banyak banget lagi ya. Tapi untuk tokoh Clayface ini, dia merupakan musuh Batman yang sangat diremehkan dan plot ceritanya sangat dangkal sekali. Nggak di versi komik kek, di versi animasi kek, di versi gamenya Batman Arkham Origins, semuanya masih sama aja. Tapi kita menemukan sebuah fakta bahwa film ini akan terinspirasi dari kisah dalam grafik novel yang berjudul Batman One Bad Day Clayface. Yang memang isi novel ini berfokus kepada kisah origins Matt Hagen sebagai Clayface yang sangat rapuh setelah dia kehilangan pekerjaan dia sebagai aktor dikarenakan wajahnya yang sudah rusak akibat dihancurkan oleh para kelompok mafia. Yang dimana akhirnya dia bertransformasi sebagai Clayface yang merupakan ancaman baru di kota Gotham sebagai musuh Batman paling mengerikan. Bahkan film Clayface ini udah melakukan sebuah tes screening sebanyak 2 kali kepada para penonton dan juga media yang diundang oleh pihak Warner Bros. Dan ternyata reaksi mereka adalah film ini sangat bagus banget dan juga punya tone horor yang berbeda tapi juga unik. Yang dimana film ini membuat mereka callback kepada filmnya Joker karya Todd Phillips kemarin ya. Wow, jadi bakal full dengan tone body horror yang lebih menjanjikan ya. Mantap. Oke lah ya, langsung aja kita breakdown mengenai isi trailernya film Clayface yang satu ini. Show me. I want my life back. Adegan awal memperlihatkan Matt Hagen yang wajahnya sudah terluka parah dan di mana akhirnya dia pergi ke semua rumah sakit untuk mengoperasikan wajahnya. Dan dia akhirnya bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Kathleen Core, yang dimana tokoh ini merupakan tokoh original yang akan tampil kepada film Clayface ini. Dan dia merupakan seorang dokter sekaligus CEO perusahaan bioteknologi yang bisa memperbaiki wajah pasiennya dengan menggunakan bahan kimia.
Nah, ketika Matt Hagen menutup wajahnya dengan topeng plastik seperti ini, penampilannya membuat kita callback kepada film horor Prancis yang berjudul Eyes Without a Face yang dirilis pada tahun 1960-an. Yang dimana film ini akan menceritakan tentang kisah tokoh yang bernama Christine yang juga mengalami kecelakaan di bagian wajahnya hingga sampai dia pakai sebuah bentuk topeng plastik untuk menyembunyikan lukanya yang sangat mengerikan ini. Dan sebenarnya Matt Hagen versinya tisu James Gunn ini itu sangat berbeda banget dari Matt Hagen versi komik yang kita kenal, dikarenakan di versi komiknya Matt Hagen ini merupakan seorang pembunuh harta karun paling terkenal dan akhirnya dia terkena sebuah bentuk cairan protoplasma radioaktif yang ia temukan di sebuah gua bawah air. Dan kalau kalian jeli ya, kisah Matt Hagen versi tisu James Gunn ini diambil langsung dari kisahnya Basil Karlo yang merupakan Clayface pertama yang dimana dia adalah aktor Hollywood gagal karena wajahnya tidak menawan. Sampai-sampai dia nekat untuk mengoperasikan wajahnya dengan menggunakan bantuan dokter ilegal yang akhirnya membuat wajahnya menjadi tampan seketika. Namun dia menambahkan sebuah bentuk efek samping yang akhirnya membuat wajahnya menjadi meleleh seperti monster, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada animasinya Batman The Cape Crusader di platform streaming Amazon Prime. Jadi kisah Matt Hagen di versinya James Gunn ini adalah penggabungan antara Basil Karlo dan juga Matt Hagen di versi komik jadi satu. Makanya plot ceritanya sangat familiar kepada para fans Batman di era klasik dulu ya. Lalu kita menemukan sebuah logo DC Studios yang memperlihatkan beberapa corong asap dari pabrik di kota Gotham sebagai latar tempat dari film yang satu ini. Yang dimana kalau ada corong asap pabrik ini ya, biasanya akan mengarah kepada S Chemicals yang merupakan pabrik tempat lahirnya Joker, yang awalnya dia juga adalah gangster yang tenggelam ke dalam kubah kimia karena dia ketakutan dikejar oleh Batman di sana. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada filmnya Batman versinya Tim Burton di tahun 1989. I know you. You're famous. Boo. I'd like to volunteer for human trials. Kemudian kita diperlihatkan sudut kota Gotham yang sangat kumuh dan juga gelap. Dan perlu diingat ya bahwa film ini Batman sudah aktif sebagai superhero paling legendaris karena Batman udah beroperasi selama hampir 15 tahun lamanya di kota Gotham. Yang dimana hal ini diungkapkan kepada animasinya Creature Commandos kemarin. Jadi, banyak fanboy DC yang mengharapkan kalau akan adanya Batman yang akan tampil kepada film ini sebagai bentuk jambatan kepada filmnya Batman The Brave and Bold yang akan dikerjakan oleh Andy Muschietti nanti. Lalu kita menemukan sebuah adegan ketika Matt Hagen ini mendapatkan semua majalah cover tentang dirinya yang bertuliskan Rising Star Matt Hagen, yang dimana di majalah itu ya kita menemukan sebuah bentuk nomor seri 317 di atas judul majalah tersebut, yang dimana hal ini mengarah kepada referensi DC Comics isu nomor 317, yang dimana di komik inilah yang akan mempertemukan Clayface versi Matt Hagen untuk pertama kalinya melawan Batman di versi komik klasik DC tersebut. Lalu ada sebuah bentuk tulisan Ashes of Sunday, yang dimana ini mengarahkan kepada sebuah band rock di DC Universe yang dimiliki oleh Dana Drake alias Black Canary di sebuah klub malam, dan dia merupakan superhero DC yang bisa meneriakkan suara ultrasonic yang sangat tinggi. Dan by the way, dia adalah kekasih dari Green Arrow alias Oliver Queen yang merupakan pemanah paling handal di DC Universe. Apalagi kita menemukan sebuah rumor sebelumnya bahwa Green Arrow akan tampil kepada serialnya Peacemaker season kedua. Tapi hal itu langsung dibantah keras oleh James Gunn kalau Green Arrow belum direncanakan muncul kepada slotnya DCU James Gunn yang satu ini. Kemudian kita menemukan sebuah adegan flashback ketika Matt Hagen ini lagi disambut oleh berbagai macam media di sebuah gedung bioskop, yang dimana ada sebuah papan reklame tepat sebelah gedung bioskop tersebut dengan tulisan Gotham Lottery dan juga Club Vesuvius, yang merupakan sebuah tempat klub malam yang dikunjungi oleh penyihir yang bernama Satana, yang merupakan penyihir perempuan yang menjadi kasih bagi John Constantine di DC Universe.
Jadi ada kemungkinan ke depannya James Gunn akan membangun semua berbagai macam tokoh-tokoh DC yang bertemakan supranatural. Karena Swamp Thing aja udah pernah masuk kepada slotnya DCU Chapter 1 Gods and Monsters yang akan berbentuk sebagai film live action. Yang dimana sepertinya James Gunn akan menguatkan semua berbagai macam tokoh-tokoh ini dengan sebutan Justice League Dark yang beranggotakan John Constantine, Satana, Deadman, Etrigan, dan sebagainya ya. Jadi mana mereka ini merupakan sebuah tim superhero yang mengatasi semua masalah supernatural di kisah komik DC. Karena kita pernah mendapatkan sebuah rumor kalau katanya James Gunn akan mempersiapkan John Constantine versi dia sendiri yang akan siap tampil sesuai kepada versi komik akuratnya. Mantap sih ya, anjir gila. Kemudian ketika di klub malam itu ya, Matt Hagen bertemu dengan perempuan klub yang sedang merayunya. Dan ternyata Matt Hagen tidur bersama perempuan itu di sebuah kamar yang sangat mewah. Dan secara nggak sadar, ternyata perempuan itu merupakan kekasih dari seorang bos mafia yang menguasai klub malam tersebut. Dikarenakan dia cemburu, akhirnya semua para anggota mafia ini menghancurkan wajah Matt Hagen di tempat tidurnya. Hingga wajahnya menyerupai sosok badut yang bernama Pennywise. Yang memang IP-nya juga dipegang oleh pihak Warner Bros. Sebagai ikon pop culture horror paling mengerikan di zaman sekarang. Dan kebetulan proyeknya juga dikerjakan oleh Eddie Muschietti yang merupakan sutradara yang akan menghandle project Batman The Brave and Bold nantinya. Tapi adegan ini ada maknanya. Dengan wajah Matt Hagen yang dihancurkan seperti itu, sebenarnya itu melambangkan sebuah bentuk penghinaan yang sangat mendalam. Apalagi mereka tahu ya kalau Matt Hagen ini merupakan aktor terkenal. Makanya mereka memberikan luka senyum itu agar supaya dia bisa tersenyum di depan kamera, tapi dengan wajahnya sebagai monster yang sangat cacat. Karena luka inilah yang akhirnya mendorong rasa frustasi Matt Hagen untuk nekat menyuntikkan serum itu demi menutup cacat fisiknya yang satu ini. Padahal situ Dr. Kathleen memberikan sebuah peringatan bahwa ini bukan sebuah obat penyembuh alami. Ini adalah sebuah serum yang belum lolos tes kesehatan. Namun Matt Hagen di situ memberikan sebuah kalimat yang sangat merinding dengan perkataan, bahkan jika obat ini akan membunuhku, aku akan jauh lebih baik ketimbang sekarang. Even if it kills me, I'll be better off than I am now. Dan benar saja ketika obat itu akhirnya disuntikan, tubuh Matt Hagen akhirnya bertransformasi menjadi lumpur hidup yang mengubah struktur molekul tubuhnya. Sampai pada akhirnya Matt Hagen merasakan wajahnya kembali tampan seperti dulu. Tapi itu justru adalah awal melepetakannya sebagai metahuman yang sangat mengerikan di komik DC. Or how to treat them? Apalagi di adegan dalam pesawat ketika dia mengucek kedua matanya, di situ kedua matanya langsung menghilang. Seolah-olah wajahnya udah berubah teksturnya menjadi lumpur hidup yang sangat mengerikan. Kalau kalian tahu ya, lumpur itu jika nggak dihancurkan oleh benda apapun, maka lumpur itu akan punya tekstur yang sangat halus. Tapi jika lumpur itu terkena sebuah kaki manusia atau mungkin batu atau mungkin batang pohon, maka teksturnya akan hancur seketika dan sulit untuk kembali normal. Yang dimana hal itu sama seperti yang dialami oleh si Matt Hagen ini ya, yang dimana Matt Hagen langsung berusaha untuk mencukil kedua matanya dengan menggunakan sebuah gunting agar matanya bisa keluar dari kubangan lumpur kulitnya sendiri. Dan itu merupakan sebuah adegan paling disturbing untuk sekelas film tentang villain di DC Universe. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada film Joker karapan Todd Phillips. Karena ada sebuah adegan disturbing ketika Joker menari di dalam sebuah toilet yang sangat gelap dengan suara musik yang sangat mengerikan. Sebagai bentuk awal transformasi Arthur Fleck sebagai Joker. What's happening to me? The people I trusted betrayed me. Oh, my career, my money, my life. Monster. Bahkan sempat ada adegan ketika Matt Hagen kehilangan mulutnya yang tenggelam di dalam lumpur hidup kulitnya sendiri. Yang dimana adegan ini telah dipakai ke poster teasernya yang dirilis 2 bulan yang lalu. Kemudian adegan dilanjutkan kepada si Matt Hagen yang sedang tidur di bak mandi dalam keadaan telanjang. Yang ternyata kalau kalian perhatikan lebih jeli ya, ternyata bak mandi itu merupakan tekstur tubuhnya sendiri yang dia bentuk menjadi bak mandi.
Nah sebenarnya ini merupakan evolusi kekuatan Clayface karena memang Clayface suka membentuk tubuhnya sebagai senjata untuk melawan Batman di beberapa kesempatan di versi komik bahkan juga di versi animasinya sendiri. Oke, sekarang kita bahas mengenai semua para tokoh mafia yang sempat hadir kepada film Clayface yang satu ini ya. Jujur, kita belum tahu siapakah para mafia ini. Tapi, kalau kita ambil sebuah bentuk referensi dari animasinya Batman versi Kevin Conroy dulu, sepertinya orang ini adalah Roland Daggett, yang merupakan pengusaha korup sekaligus mafia lokal yang menyiksa Matt Hagen dengan menuangkan sebuah cairan kimia ke dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya udah bermutasi sebagai Clayface yang sangat mengerikan. Dan akhirnya kita menemukan sebuah bentuk adegan paling mengerikan dan juga paling gua tunggu, yang dimana si Matt Hagen ini bertransformasi penuh sebagai Clayface seutuhnya yang dimunculkan dari kamera shot bagian belakang, yang dimana wujud Clayface full seperti ini udah pernah kita lihat kepada animasinya Creature Commandos ketika Matt Hagen sebagai Clayface ini akhirnya pernah menyerang Rick Flag Senior dan juga Eric Frankenstein ketika mereka menginvestigasi sebuah rumah ilmuwan yang ternyata ilmuwan itu dibunuh oleh Clayface sebagai bentuk penyamarannya. Waduh, itu mengerikan banget sih. Dan sepanjang trail ini berjalannya, ada sebuah lagu Beautiful Face yang diiringi dengan sangat disturbing banget, yang dimana lagu itu seolah-olah mengejek Matt Hagen itu sendiri yang tadinya merupakan aktor yang sombong, aktor yang udah naik kelas atas, tapi hidupnya tiba-tiba berantakan setelah wajah tampannya dihancurkan karena egonya sendiri. Film Tisu ini akan siap tayang pada tanggal 23 Oktober tahun 2026 pada saat hari Halloween langsung. Wow, pas ya. Di bulan Halloween kita menambahkan sebuah bentuk film disturbing seperti ini, Clayface, sebagai bentuk project dari DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Oke, wow, gokil sih, mantap. Dan semoga aja ya Batman bisa muncul kepada filmnya Clayface ini. Semoga. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait soal Clayface yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.